Cermati kebijakan industri nasional kali ini, hakikatnya sudah bukan untuk kemakmuran rakyat lagi. Ini fakta. Indikatornya sederhana. Semakin terkonsentrasi dan meningkatnya kekayaan 10 oligarki Indonesia itu meningkatnya per tahunnya lebih dari 100%. Ini misalnya ya, ada yang namanya Lim Haryanto, orang terkaya nomor 6 Indonesia dari posisi sebelumnya di peringkat 36 orang kaya di akhir tahun 2022. Kekayaannya melonjak 381,81% dari akhir tahun yang lalu sebesar 1,1 miliar dolar. Lim merupakan pengusaha perkebunan kelapa sawit Bumi Tama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Sementara pendapatan buruh atau upah buruh tidak boleh naik lebih dari 10%. Sedih nggak tuh melihatnya? Karena itu, realisasi industrialisasi nasional dalam hal sawit harus dimulai dengan mengkelirkan soal tanah atau lebih pasnya soal agraria. Lalu apa yang dilakukan oleh pejabat saat ini? Faktanya, lahan sawit ilegal mau diputihkan. Innalillahi. Sebanyak 3,3 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan bakal diputihkan. Yang terbanyak adalah milik swasta, bukan milik rakyat. Maksudnya, lahan sawit ilegal ini akan dibuat legal dan taat hukum. Hal ini diungkapkan oleh Pak Menko Luhut yang menurutnya lahan sawit yang berdiri di atas lahan hutan itu sudah terlanjur berjalan dan tidak bisa dicopot lagi. Dalam ketentuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pak Luhut memaparkan Indonesia ada 16,8 juta hektar lahan perkebunan sawit, sebanyak 3,3 juta hektar di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan. Ya kita putihkan, mau kita parkan lagi, masa mau kita copotin? Logikamu saja, ya kita putihkan terpaksa. Itu kata Pak Luhut. Luhut bilang pemutihan itu dilakukan agar perkebunan kelapa sawit yang ilegal itu menjadi taat hukum dan bisa bayar pajak. Dengan informasi ini kita jadi bingung, kok begitu ya melihatnya? Kita kok jadi mengadopsi ekonomi kapitalis liberal ya? Hal yang ilegal bisa menjadi legal untuk kepentingan pengusaha besar. Hilirisasi bagi Presiden Jokowi rupanya menjadi harga mati alias syarat mutlak untuk Indonesia maju. Meskipun digugat WTO, diperingatkan IMF, Indonesia maju tak gentar. Kita juga paham bahwa Indonesia maju itu berarti perekonomian nasional perlu hilirisasi. Tak hanya mineral, perkebunan, pertanian, perikanan, semua bisa dihilirisasi. Begitu kata Pak Presiden Jokowi. Hilirisasi membangun industrialisasi nasional yang kuat juga perlu diingatkan. Rakyat negeri jangan gigit jari. Kita bicara sawit sekarang. Sawit sebagai salah satu sumber pangan dunia dan Indonesia adalah negara penghasil sawit tertinggi dengan total luas lahan sawit di tahun 2022 mencapai 15,38 juta hektar. Dengan rincian perkebunan rakyat 6,37 juta hektar, perkebunan badan negara 0,59 juta hektar, dan perkebunan badan swasta 8,4 juta hektar dengan jumlah yang dihasilkan di tahun 2022 48,23 juta ton. Rinciannya adalah perkebunan rakyat 16,27 juta ton, perkebunan badan negara 2,45 ton, perkebunan swasta 29,50 juta ton. Dengan begitu sawit layak dikonsentrasikan untuk industri hilirisasi nasional. Faktor kunci industrialisasi sawit adalah tanah. Jika Indonesia ingin menjadikan sawit sebagai basis industri nasional, itu sudah tepat. Mengingat luasan lahan sawit yang terus meluas dan membuat ketergantungan negara cukup tinggi ketimbang sektor yang lain yang diambil dari dalam bumi. Jadi sawit memang harus diprioritaskan. Sayangnya mencermati kebijakan industri nasional kali ini, hakikatnya sudah bukan untuk kemakmuran rakyat lagi. Ini fakta. Indikatornya sederhana. Semakin terkonsentrasi dan meningkatnya kekayaan 10 oligarki Indonesia itu meningkatnya per tahunnya lebih dari 100%. Ini misalnya ya, ada yang namanya Lim Haryanto, orang terkaya nomor 6 Indonesia dari posisi sebelumnya di peringkat 36 orang kaya di akhir tahun 2022. Kekayaannya melonjak 381,81% dari akhir tahun yang lalu sebesar 1,1 miliar dolar. Lim merupakan pengusaha perkebunan kelapa sawit Bumi Tama Agri yang tercatat sebagai emiten di Singapura. Sementara pendapatan buruh atau upah buruh tidak boleh naik lebih dari 10%. Sedih nggak tuh melihatnya? Karena itu, realisasi industrialisasi nasional dalam hal sawit harus dimulai dengan mengkelirkan soal tanah atau lebih pasnya soal agraria. Lalu apa yang dilakukan oleh pejabat saat ini? Faktanya, lahan sawit ilegal mau diputihkan. Innalillahi. Sebanyak 3,3 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan bakal diputihkan. Yang terbanyak adalah milik swasta, bukan milik rakyat. Maksudnya, lahan sawit ilegal ini akan dibuat legal dan taat hukum. Hal ini diungkapkan oleh Pak Menko Luhut yang menurutnya lahan sawit yang berdiri di atas lahan hutan itu sudah terlanjur berjalan dan tidak bisa dicopot lagi. Dalam ketentuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pak Luhut memaparkan Indonesia ada 16,8 juta hektar lahan perkebunan sawit, sebanyak 3,3 juta hektar di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di atas kawasan hutan.
ya kita putihkan. Mau kita parkan lagi, masa mau kita copotin? Logikamu saja, ya kita putihkan terpaksa. Itu kata Pak Luhut. Luhut bilang pemutihan itu dilakukan agar perkebunan kelapa sawit yang ilegal itu menjadi taat hukum dan bisa bayar pajak. Dengan informasi ini kita jadi bingung. Kok begitu ya melihatnya? Kita kok jadi mengadopsi ekonomi kapitalis liberal ya? Hal yang ilegal bisa menjadi legal untuk kepentingan pengusaha besar. Kok gitu ya? Bukannya nawacita Pak Jokowi adalah membagi rata kekayaan alam dan tanah kepada rakyat. Kok sekarang malah memberikan tanah negara kepada segelintir pengusaha? Sedih aku. Pengen deh punya pemimpin yang berani melindungi hutan, mengatur tambang dan perkebunan sawit. Sebab tanah air bukan untuk memperkaya oligarki orang super kaya, tapi untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk memakmurkan kehidupan rakyat. Sahabat, kita ini jangan terpesona dengan propaganda pejabat atau suatu pemerintahan dalam media massa atau media utama, juga dalam sosial media, terutama di sosial media tentunya. Kenapa? Karena mudah dikendalikan oleh yang punya cuan atau regulasi. Caranya untuk mengendalikan bagaimana? Isi berita di sosial media harus dibanjiri dengan pujian-pujian terhadap penguasa. Berita harus berisi keberhasilan. Kemudian kendalikan ratusan influencer atau buzzer rupiah yang menggulirkan ratusan berita tadi diviralkan rutin secara harian. Jadi ada 10.000 berita minimum setiap harinya. Algoritma sosial media di suatu negara dikuasai berita tentang pejabat yang berkepentingan. Itu kuncinya. Tentunya karena mereka harus mengatakan yang terlihat baik. Misalnya, GDP nasional Indonesia 1,2 triliun dolar, yang mana Indonesia anggota G20 atau negara 20 terkaya di dunia. Terlihat keren kan? Benar, namun Indonesia itu nomor 16 di dunia. Tidak pernah membandingkan dengan negara yang lain yang terlihat miskin seperti India yang populasinya 5 kali Indonesia. Kita tidak pernah dibandingkan begitu di berita nasional. Padahal India GDP nasionalnya 3,6 triliun dolar alias 3 kali kekayaan nasional Indonesia. India adalah negara nomor 5 di dunia kekayaannya saat ini. Ada puja-puji yang mengatakan di tahun 2050 Indonesia itu nomor 5 kekayaannya di dunia. Nah, India nomor berapa di tahun 2050? Kok nggak disebut? Nomor 2. Sekali lagi, kok nggak dikabari hal itu? Yaitulah yang disebut selected information. Informasi yang dipilih yang menguntungkan dan terlihat keren untuk diri seseorang atau untuk suatu kepentingan. Di tahun 2050, nomor 1 Tiongkok diperkirakan GDP nasionalnya 50 triliun dolar. India nomor 2, 40 triliun dolar. Kemudian Amerika nomor 3, 35 triliun dolar. Indonesia 5-6 triliun dolar. Jauh dibandingin India dan Tiongkok. 5-6 triliun dolar itu dengan populasi sekitar 450 jutaan penduduknya Indonesia nanti dengan syarat lain, yaitu naik pertumbuhan ekonominya minimum 8% per tahun mulai sekarang. Harusnya memang sejak tahun 2014 harus sudah 7% naiknya per tahunnya, namun kan gagal, hanya rata-rata 4%-an atau setengah dari cita-cita waktu mulai berkuasa dulu dan dari janji kampanye. Kalau model begini bernegaranya, rasanya ya kalau ke depan begini, rasanya terus 4%-an setahun, nggak mungkin tercapai jadi nomor 5 kekayaan dunia, nggak mungkin. Kalau dengan adanya yang di etalase nih, yang tahun 2024 nanti pemimpinnya, kita nggak tahu juga mereka bisa membawa kemana ekonomi negara. Karena hingga saat ini sudah kurang dari 200 hari lagi menuju pilpres baru. Belum ada tampak rencana besar tahun 2024 sampai 2029 secara ekonomi pemikiran dari ketiganya yang kita bisa artikan akan membawa Indonesia menjadi negara besar. Yang kita lihat upaya mereka saat ini hanya flexing, pamer-pamer di sosmed yang merupakan usaha mereka bagaimana supaya menang. Urusan mengelola negara nanti bagi-bagi roti aja di antara pendukung partai dan tim ses. Negara ke arah mana tumbuhnya? Teuing, kumaha engke lah. Jadi yang sekarang yang rame hanya para spekulan dan free rider. Mereka main 2 bahkan 3 kaki, main di elit tentunya. Sehingga siapa saja yang jadi nanti, mereka tetap ada jatah. Bisa ubah arah kebijakan. Memang penguasa kalau masih level bawah berkutak hanya di 2 hal, modal dan pasar. Namun kalau sudah elit, yang terpenting bukan modal dan cuan tapi kebijakan. Apakah kebijakannya akan membuat negara makmur 5 triliun dolar nantinya, tumbuh 8% minimum setahun? Ya belum tentu mikirin begitu. Yang penting bisnis mereka tumbuh 100% setahunnya. Siapa mereka? Ya para pejabat dan bohir-bohirnya itu. Sisanya rakyat autopilot aja, survival of the fittest. Yang nggak fit ya nggak survive. Jadi apa yang negara lakukan ke depannya untuk rakyat makmur? Bukan hanya ekonominya tapi intelektual masyarakatnya, kesehatan penduduknya, dominasi produk ekspornya, dan tentunya dominasi geopolitik, politik di kawasan. Inilah hal yang kita tunggu-tunggu sebagai rakyat. Ide pemikiran baru gabungan antara Pak Karno dan Pak Harto yang demokratis dan humanis di dalam negeri, otoriter dan agresif ke luar negeri. Ini gaya baru. Untuk kekuatan geopolitik kita sulit menandingi cara Amerika karena sudah mereka kerjakan 100 tahun lebih. Namun meniru strategi Tiongkok itu lebih bisa. Tiongkok baru
memainkan perannya ke luar negeri belum ada 15 tahunan terakhir. Awal itu muncul dari kekhawatiran mereka. Yang pertama dikenal dengan sebutan Malaka Dilema, kebingungan Tiongkok kalau Selat Malaka dimainkan Malaysia dan Indonesia. Tapi syukur dua negara itu sudah di tangan mereka dan mereka sudah caplok dua negara itu dalam 15 tahun terakhir. Malaysia agak lepas dari Tiongkok akhir-akhir ini karena kaki tangan Tiongkok di Malaysia, Najib Razak sudah digulingkan, yang mana sekarang Anwar Ibrahim adalah pendatang yang punya ideologi Melayu yang kuat yang akan membawa Malaysia seperti gabungan antara Mahathir dan Lee Kuan Yew. Cara Tiongkok tuh lebih halus pastinya di Indonesia. Karena itu Indonesia bisa menirunya karena telah paham menjadi bagian dari Tiongkok. Dengan lebih kurang 10.000 triliun rupiah Tiongkok diuntungkan dari Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Kita ingatkan Tiongkok itu soft power. Kasih apa yang sebuah negara terutama impian pejabatnya butuhkan. Namun ambil yang tidak diketahui rakyat. Mengambil sumber daya alam Indonesia digaspol dalam 10 tahun terakhir ditukar dengan hutang infrastruktur dan lain sebagainya. Kan aneh ya, harta utama kita diambil yaitu sumber daya alam, lalu kita dikasih harta kebendaan, kereta cepat, jalanan dan lain sebagainya, tapi hutang. Jadi tekor dong. Tapi ya nggak apa-apa, itu bisa kita lakukan nanti di negara kawasan. Kita balas ke negara bodoh lainnya di bawah kita. Kan kita mau meniru Tiongkok, kita bisa lakukan ke 14 negara selatan Pasifik misalnya, atau ke beberapa negara ASEAN duluan misalnya. Kita pura-pura kasih infrastruktur pelabuhan, bandara, tetapi kekayaan alam, fosfat untuk pupuk Indonesia ambil dari negara-negara Kepulauan Pasifik. Lalu kita ambil ikannya, intinya kekayaan yang kita tidak miliki tapi punya nilai pasar besar seperti nikelnya Indonesia yang ditiongkokkan. Pasti negara Pasifik Selatan ada juga yang kayak itu jenisnya. Pokoknya tiru Tiongkok deh. Lebih alami kita menirunya ketimbang cara Amerika. Apalagi pakai cara Rusia yang pakai Shadow Army Wagner. Orangnya anda kita bos.